Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ugrasena. Syuting siang hari ini dalam rangka yaitu akan membuat video judulnya yaitu Pusaka Sakti menangkan Mataram dalam perang Tan Saudara melawan pasukan Pati. Prolog pertama. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dari Sabang sampai Merauke bisa melihat video Ugrasena dengan channel Suhermanto Manto. Di subscribe ya, jangan dilihat saja, tolong di subscribe. Yang pertama, prolog 1. Hai para prajurit, ayo berangkatlah ke Mataram untuk menantang Panembahan Senopati, ujar Adipati Pragolo. Ya, siap sendika dawuh Gusti. Para prajurit siap menyerang Mataram dengan jarak dekat. Yo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prajurit dari Kadipaten Pati berangkat ke Mataram. Kemudian prolog kedua di Kerajaan Mataram. Di Kerajaan Mataram jejer yaitu Panembahan Senopati. Kanjeng Rama pun putra Adipati Anyokrawati ngaturaken sembah bektinipun Kanjeng Rama. Ya, tak tampa sembahmu si Jolang, anakku si Jolang. Sembahmu marang ingsun tak tampa si Jolang. Kawula Kanjeng Rama. Si Jolang dipun tinimbalan Kanjeng Rama enten wigatos menapa Kanjeng Rama? Si Jolang, ingsun Rama memanggil ana wigati kang luwih penting, yaiku anakku. Kawula nyadong dawuh Rama, jawab si Jolang. Ya, si Jolang, ingsun nimbali jenengira ana bab sing perlu diutarake nang Cah Bagus, si Jolang. Senopati, putraku Cah Bagus, sliramu tak timbali ana ngarep ingsun, amarga sliramu tak kon ngadepi marang pamanmu Wasisjaya Kusuma menantang Rama Panembahan Senopati. Kawula badhe dalem rampungi paman Wasisjaya Kusuma, paman Murangtata marang Ramaku kok nantang perang, jawab si Jolang. Kemudian Adipati Pragola. Hei, Anyokrawati, auto si Jolang. Baliya sliramu, matura karo ramamu, yen pamanmu sing tak untang-tang karo ingsun ramamu dudu Raden Mas Jolang, dudu musuhmu. Aku isin malah nek sing ngadepi kowe. Baliya matura adep ana siji lawan siji Wasisjaya Kusuma, dudu bocah cilik
sing durung ilang pupuk lempuyangi bali. Akhirnya tombak milik Adipati Pragola dijatuhkan ke Bantala dan Raden Mas Jatmiko jatuh, Raden Mas Jolang jatuh dan terluka. Aduh, paman, saya terluka, paman. Saya akan matur dengan Romo. Akhirnya Raden Mas Jolang mundur dan menghadap dengan Senopati. Kanjeng Romo dalam ketiwasan. Loh, putraku terluka? Iya. Senopati, jejer Senopati menghadap dengan Ki Jurumartani. Wah, Ki Jurumartani, jeneng ingsun njaluk nasihat piye cara-carane bisa ngalahke Adipati Jayakusuma. Jurumartani, nggih, Senopati. Orang pasti kalah jika sesumbar dan menampakkan dadanya. Maka kesaktiannya yang dimiliki akan hilang. Anggil Senopati, berangkatlah. Oh, mengkono. Ki Jurumartani, ingsun bakal nunggu Adipati Pragola nantang perang dhisik. Adipati Pragola, hai Kakang Prabu Senopati, sing tak ajak perang dudu bocah cilik, sing durung ilang pupuk lempuyangi, si Jolang, nanging Kakang Prabu. Pragola merasa tindakan Kakang Senopati dianggap tidak tepat dalam memboyong Retno Dumilah dadi garwa Prameswari. Mengingat kondisi yang belum memungkinkan Kakang Prabu, jejer Senopati. Dinda Pragola, aku salahnya apa memboyong Retno Dumilah ke Mataram? Bukankah Retno Dumilah rampasan perang dan orang tuanya sudah lari ke Surabaya? Kadipaten Madiun juga sudah menyerah kalah kepada Mataram. Kakang Prabu Senopati, camkan, kata Adipati Pragola. Wasis Jayakusuma sakit hati, Kakang, karena khawatir kedudukan Kanjeng Ratu Mas Waskita Jawi Mbak Ayu terancam. Jejer Senopati, hei Dinda Wasis Jayakusuma, kedudukan Ratu Mas Waskita Jawi terancam bagaimana? Bukankah Mbak Yumu sudah saya angkat menjadi permaisuri utama dan putra mahkota tetap? Jatuh ke tangan putraku Raden Mas Jolang. Adipati Pragola, saya sudah tidak percaya kepada Kakang Prabu Panembahan Senopati. Perjuangannya Kakang Prabu sudah tidak murni lagi. Hai Adinda Pragola, kau maunya apa? Aku maunya menantang perang tanding selama 3 hari dengan senjata, tombak, pedang, dan keris. Tidak usah melibatkan prajurit. Cuma aku lawan Kakang Prabu Senopati. Siapa yang paling unggul? Akhirnya benar apa yang disampaikan Ki Jurumartani. Hai Senopati, tandingono Adipati Pragola. Aku ora bakal mlayu lunggang jaya cara mlayu. Adipati Pragola
sudah sumbar-sumbar dan menantang Senopati dengan dadanya terbuka. Hai Adinda Pragola, karena kau sudah menantang aku wong Mataram, aku ora bakal melayu tunggang langgang, karena perang berubuh 1 lawan 1. Akhirnya Wasis Jayakusuma sudah memamerkan dadanya, akhirnya ditombak pas jantung oleh Panembahan Senopati. Iki Tampanono, tombakku celup. Aduh, Seno Margalayu kakang, aku lupa, tangisnya Adi Pragola. Makanya aku keburu nafsu, marah-marah besar dengan kakang Prabu Panembahan Senopati, dan aku tidak bisa mengendalikan hawa marah. Untuk itu, tombakmu sudah masuk ke dalam jantungku. Aku mati, kakang. Adipati Wasis Jayakusuma gugur di Mataram membela kehormatan orang Pati. Penjelasan. Sebetulnya peperangan Pati dengan Mataram ini adalah peperangan membela harga diri masing-masing. Padahal kalau ditarik silsilah bahwa Adipati Pragola atau Wasis Jayakusuma itu kan putranya, yaitu Ki Ageng Penjawi. Ki Ageng Penjawi putranya Ki Ageng Ngerang III. Ki Ageng Ngerang III putranya Ki Ageng Ngerang II. Ki Ageng Ngerang II putranya Ki Ageng Ngerang I. Dan Ki Ageng Ngerang I suaminya Nyi Ageng Ngerang. Dan Nyi Ageng Ngerang adalah nenek moyangnya Ki Penjawi. Keturunannya dari Brawijaya V. Keturunan dari Bondan Kejawan. Terus Senopati ditarik ke atas juga masih keturunannya Brawijaya V, keturunannya Bondan Kejawan, dan keturunannya Ki Ageng Getas Pendowo. Getas Pendowo punya anak yaitu Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo juga mempunyai anak yaitu Ki Pemanahan. Ki Pemanahan mempunyai anak yaitu Panembahan Senopati. Akhirnya peperangan yang tidak memikirkan silsilah dari keturunan dari atas. Kalau kita lihat itu watak Adipati Pragola itu seperti wayang itu Prabu Manduro, Prabu Baladewa, yang sangat marah dengan cepat, tetapi tidak dipikir belakang. Ya. Melawan Senopati gugur. Ya. Dan Senopati dicurigai memboyong Retno Dumilah ke Mataram. Agaknya Adipati ini meleset. Ternyata keturunannya Waskita Jawi yang bernama Panembahan Anyokrawati, ia diberi jabatan putra mahkota, bahkan menjadi raja yang kedua. Semuanya itu perkiraan-perkiraan Adipati Pragola itu ternyata meleset besar. Ini suatu contoh-contoh jangan sampai masih saudara, masih keturunan satu darah, tetapi mengakibatkan perang saudara. Seperti perang Baratayuda antara Pandawa dan Astino. Kemudian Retno Dumilah ini dicurigai oleh Adipati Pragola. Namun kan kenyataannya Retno Dumilah itu adalah
seorang pewayangan ibaratnya itu Dewi Suprobo yang ahli peperangan. Ya. Jadi jangan dikira itu Dewi Retno Tumela itu orang yang biasa, tetapi itu adalah ahli peperangan. Ya. Ibaratnya itu Sri Kandi. Ya, di dalam pewayangan itu Retno Tumela adalah Sri Kandi. Dan putranya mengeluarkan keturunan 3, yaitu Pringgoloyo, yaitu Pangeran Juminah, dan Tumenggung Martoloyo. Dan Tumenggung Martoloyo itu pada saat pemerintahan Sultan Agung juga menjadi senopati perang melawan Surabaya. Sebetulnya ada manfaatnya, ada tahun-tahunnya. Kemudian yang kita petik lagi yaitu jangan sampai menggempur musuh tetapi belum perhitungan. Seperti Pati di bawah pimpinan Adipati Pragola, ini juga belum memikirkan perkiraan-perkiraan yang tentunya kemungkinan bahwa Pragola itu tidak mau tunduk kepada Mataram. Padahal di dalam literasi bahwa Panembahan Senopati tidak begitu keras dengan Adipati Pragola. Yang keras itu justru Adipati Pragola. Semua permintaan dituruti semua kok. Mudah-mudahan cerita ini membawa hikmah kepada anak-anak yang masih bersekolah dan para pemimpin-pemimpin muda kalau membuat kebijakan yang sekiranya itu sangat miris dan sangat bahaya harus dipikir dengan baik-baik, jangan sampai seperti Adipati Pragola yang cepat, keras, dan akhirnya jatuh dan meninggal dunia. Sekian Ugrasena, mohon maaf apabila di dalam cerita Mataram perang dengan Pati ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lereng Gunung Roket Sumbangan, Ugrasena hadir yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan pada nonton ya, video ini ditonton, yang di TikTok, yang di Capcut, yang di YouTube harus di subscribe ya, tuh dengan channel Suhermanto Manto itu disentuh. Kemudian di Instagram juga ada banyak sekali. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.